Summarize double check. Program A17. Dari file karyawan perusahaan komputer, Anda diminta membuat program untuk menampilkan laporan lembur karyawan. Record input tersusun dari nomor karyawan, nama karyawan, tanggal lembur, jumlah jam lembur, dan kode status. Record output tersusun dari nomor urut, nomor karyawan, nama karyawan, tanggal lembur, jumlah jam lembur, kode status, dan uang lembur. Proses baca data yang telah urut berdasar nomor karyawan dan tanggal lembur. Nomor karyawan dan tanggal lembur. Kemudian periksa apakah ada data rangkap. Data rangkap bila memiliki nomor karyawan dan tanggal lembur yang sama. Jadi ini kriterianya yang rangkap. Nomor dan tanggal lembur yang sama. Uang lembur dihitung berdasar tarif lembur sebagai berikut. Kalau kode status 1 tarifnya 10.000, kode status 2 tarifnya 7.000. Jadi ini proses ini penting karena apa? Misalnya seorang karyawan pada tanggal yang sama lembur sampai 2 kali, nah itu berarti rangkap. Tidak ada lembur sampai 2 kali sehari, itu tidak ada pada tanggal yang sama, kemudian lemburnya ada 2 atau 3 kali, itu tidak ada, tidak benar. Karena itu diperlukan proses pengecekan ini. Kode status 1 tarifnya 10.000, kode status 2 tarifnya 7.000 jam. Uang lembur jumlah jam dikalikan tarif. Cetak data yang tidak rangkap dan rangkap akhir saja. Pada akhir proses cetak total lembur status 1 dan status 2 serta total seluruh uang lembur. Nah, bentuk outputnya harus seperti ini. Kemudian problem solvingnya pertama kali menentukan nama variabel input A string, B string, C string, D dan E string. Kemudian kita buat inputnya. Inputnya ini kemudian untuk output kita tentukan variabel, nama-nama variabel untuk output ini. NU, AA string, BB string, CC string, DD, EE string, UL, dan total uang lembur. Dari input tadi, kita akan memperoleh hasil seperti ini. Laporan lembur karyawan seperti ini, di mana nanti yang hitam ini yang akan dicetak ini yang sementara, kemudian yang seharusnya seperti ini. Kemudian kita membuat program flowchart-nya. Ini apakah A string bintang? Kalau iya dicek subtotalnya. ST-nya 0, record tunggal. Kalau tidak, rangkap akhir, kemudian cetak data, kemudian total uang lembur, dan total seluruh uang lembur. Itu kalau datanya seperti ini. Kemudian kalau tidak, apakah datanya habis? Kalau tidak, apakah SP-nya 0? Sama seperti sebelumnya, flowchart-nya, ya, simpan data seperti ini. Kemudian masuk ke 1, apakah kodenya 1, tarifnya sekian, dan sebagainya.
Kalau SB-nya 0 ini, kalau SB-nya tidak 0 artinya SB1 dicek apakah A string sama dengan A string dan C string sama dengan C string. Kalau iya, apakah SB-nya 0? Kalau iya, rangkap awal. Kalau tidak, rangkap berikutnya. Di sini, apakah sama? Kalau sama, bisa rangkap awal dan rangkap berikutnya. Kedua-duanya ini tidak dihitung dan tidak dicetak. Ya, tidak dihitung dan tidak dicetak karena yang dibutuhkan adalah yang rangkap sebenarnya, rangkap berikutnya. Jadi ini tidak diproses, tapi kita buat gambar seperti ini menuju C. Jadi setelah ini langsung menuju C, yaitu menuju simpan data. Kemudian masuk sini, kemudian ini. Ya. Kemudian balik lagi baca data. Ini kalau datanya sama. Kalau A string tidak sama ataupun A string dan C string tidak sama, maka masuk ke jalur ini apakah ST-nya 0? Kalau iya, rekor tunggal. Kalau tidak, rangkap akhir. Itu pun tidak dihitung. Apakah rangkap tunggal atau rangkap akhir ini tidak dihitung. Ini diberi tanda petik begini nih, ya, tanda petik yang begini tidak dihitung. Kemudian dilakukan proses print, kemudian total uang lemburnya ditambahkan, kemudian menuju B. Menuju B itu menuju simpan data lagi seperti ini. Dia masuk sini, dan baca data lagi. Ini kalau A tidak sama, ya. Ini dalam bentuk yang lebih kecil. Dan dari flowchart ini, kita nanti akan mengerjakan itu pada Python, Java, C++, Kotlin, Dart, dan lain-lain. Jadi dasarnya adalah dari flowchart ini kita terjemahkan dalam bahasa yang lain. Selesai. Program A117. Dari file karyawan perusahaan komputer, Anda diminta membuat program untuk menampilkan laporan lembur karyawan. Jadi langkah pertama adalah membersihkan layar, kemudian membuat header. Kita harus membuat header seperti ini.
ini headernya. Kemudian membuat input data 17 ini. Kemudian menentukan nilai awal atau program preparation. Selanjutnya, ini program utamanya diterjemahkan seperti ini. Berikutnya, apakah SW0, kalau iya SW1, dan seterusnya diterjemahkan dalam bentuk ini. Proses data di A ini masuk ke sini. Terjemahannya ya, untuk menentukan rangkap awal dan rangkap berikutnya. Di sini rangkap awal ini diberi tanda tip ini artinya tidak dilakukan proses. Jadi di sini tidak ada penambahan rangkap awal, tidak ada ya. Itu juga ini rangkap berikutnya di sini juga tidak ada. NU plus 1 juga tidak ada. Jadi tidak di print ini juga tidak ada, di print ini tidak ada. Selanjutnya menuju C. C adalah menuju ke sini. Ini prosesnya. Kemudian proses berikutnya. Ini. Jadi if ST sama dengan 0, if C tidak sama dengan CC, tidak ini, tidak diproses, Mas. Jadi artinya dia masuk ke sini, kemudian kaya if ST sama dengan 0, KST sama dengan 1. Jadi yang menuju B, kita lihat di sini yang menuju B ini, menuju C ini, jika A tidak sama dengan AA, ini terjemahannya dari sini. Apakah ST-nya 0? Keterangannya rekor tunggal. Kalau tidak, rangkap akhir. Kemudian proses masuk ke B lagi. Masuk ke sini, ditulis. Jadi masuk ke B itu ditulis lagi di sini. Selanjutnya, baca data di sini. Pada akhir proses. Pada akhir proses, dicek apakah ST-nya 0. Kalau iya, rekor tunggal. Kalau tidak, rangkap akhir. Kemudian, cetak data dan total-total.